stigma dan diskriminasi itu sangat tinggi. Dan paling tinggi itu paling banyak memang dari tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, salam bahagia untuk warga Kota Bandung yang selalu menjaga protokol COVID. Tapi karena berhubung Kang Radit, kita sudah berjarak, jadi dan kita tadi udah cuci tangan sebelum masuk ke podcast ini, kita sudah berjarak, jadi kita sepakat tidak gunakan masker, oke? Gitu. Teman-teman, sahabat-sahabat warga Kota Bandung yang sehat dan selalu bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu lagi di ruang podcast Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Ada sahabat saya Kang Radit. Kang Radit ini saya kenal beliau sebagai seorang aktivis sosial dan kemanusiaan yang sehari-hari kerjaannya cuma nyariin orang yang harus dibantu. Wih, luar biasa ya Kang Radit. Kang Radit gimana? Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Kan. Iya, Kang Radit sekarang kegiatan Kang Radit itu kalau tidak salah selama ini kan bergerak di bidang sosial kemanusiaan itu di bawah bendera Rumah Cemara. Saya ingat betul ya kalau bicara tentang Rumah Cemara itu zaman saya masih meniti karir dari bawah gitu kan. Itu Rumah Cemara itu sangat famous ya, sangat dikenal banyak orang itu sebagai sebuah tempat rehabilitasi begitu ya. Gimana sih Kang Radit awal mulanya Rumah Cemara itu sampai akhirnya sekarang Rumah Cemara menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang justru menjadi sebuah institusi yang terus berbagi kepada kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kebudayaan sama untuk membangun sebuah lembaga swadaya masyarakat itu. Gimana sih cerita awalnya itu, Kang Radit? Boleh cerita? Cerita awalnya, gimana Kang ya? Mulai dari mana ya? Begini ceritanya, kalau kata yang suka ngedongeng main. Jadi tahun 2003 pertama kali itu didirikan yang namanya Agung Pekerti kan. Jadi awalnya namanya Agung Pekerti. Pendirinya itu dulu ada 5 orang yang sebelumnya pernah melakukan rehabilitasi nafsa di beberapa tempat. Mereka gabung kembali ke Bandung karena pada saat itu belum ada atau masih sedikit layanan rehabilitasi di Kota Bandung. Mereka gerombolan ini sepakat untuk membentuk satu tempat rehabilitasi. Jadilah Agung Pekerti. Begitu masuk tahun 2004 berubah namanya menjadi Rumah Cemara kan. Jadi setahun kemudian kan? Setahun kemudian baru itu yang kata istilahnya Kang Radit gerombolannya 5 orang itu siapa aja itu Kang? Gerombolannya itu ada Kang Iqbal, ada Kang Ginan almarhum. Kang Iqbal masih aktif sekarang? Masih ada, beliau masih ada di Bandung juga. Lalu ada Kang Ginan almarhum, lalu ada Kang Tanto almarhum, lalu ada Kang Darwis, jadi sama Kang Patri. Kalau Kang Patri kebetulan sampai sekarang juga masih aktif di Rumah Cemara. Alhamdulillah, ya gitu. alhamdulillah. Jadi saya juga nggak tahu nih, Kang Medi ngelihat famousnya dari mana nih, bingung saya juga. Jadi famousnya gini Kang, jadi gini kan, karena saya ini adalah penganut, saya tuh penganut orang yang memandang bahwa kehormatan, kemuliaan itu ukurannya bukan oleh pangkat, jabatan, kedudukan, atau harta yang dia miliki gitu ya. Saya merupakan penganut di mana kehormatan dan kemuliaan itu ukurannya adalah kebermanfaatan kita untuk banyak orang. Dan saya melihat bahwa Rumah Cemara, apalagi setelah saya aktif gitu kan berkecimpung di Komisi Penanggulangan AIDS itu menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki komitmen untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, terutama ya yang terinfeksi HIV, untuk concern gitu kan, supaya orang yang dulunya pesimis menjadi optimis, yang dulunya nggak punya harapan sekarang punya cita-cita. Ini kan luar biasa dan saya harus apresiasi keberadaan Rumah Cemara itu gitu. Lanjut coba Kang, ceritanya menarik nih, dari yang gerombolannya 5 orang itu terus gimana tuh? Sampai dari Agung Pekerti sampai 2004 1 tahun kemudian jadi Rumah Cemara gitu. Jadi gerombolan ini sepakat dia bentuk satu lembaga rehabilitasi dengan nama Rumah Cemara. Waktu itu kita kantornya itu belum di Geger Kalong yang seperti sekarang kan. Jadi masih di daerah Setrasari, kemudian pindah ke Geger Kalong. Nah, dari 5 orang tersebut ternyata 1 orang itu positif terinfeksi HIV diketahui. Makin lama rehabilitasi ini berjalan, tahun 2004, 2005, semakin banyak klien rawat inap kami yang datang ke Rumah Cemara untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Padahal dari 5 orang itu nggak punya latar belakang kesehatan segala macam. Nggak ada, gerombolan aja itu, gerombolan nggak jelas aja itu.
Tapi bayangin loh, dari gerombolan nggak jelas jadi jelas. Ini kan luar biasa. Malah ada loh sekarang gerombolan jelas tapi nggak jelas. Mendingannya nggak jelas tapi jadi jelas kan, Kang Radit ya. Gimana terus kan? Habis itu setelah itu makin banyak klien yang datang ke kami dan karena pada saat itu kami melihat bahwa tren penularan HIV itu di kalangan pengguna nafsa suntik cukup tinggi. Kami menganjurkan para klien kami untuk tes HIV pada saat itu. Dan hasilnya bisa dibilang cukup menakjubkan ya Kang ya. Dari rasio perbandingannya itu dari 10 yang dites, itu 8 orang terinfeksi HIV positif Kang. Nah, berangkat dari situ, pada saat itu mereka ini yang gerombolan berlima dan staff-staffnya belum punya pengetahuan Kang tentang HIV. Mereka hanya punya pengetahuan tentang melakukan rehabilitasi. Carilah kita informasi, lalu kita memikirkan kita perlu kasih kegiatan apa nih ya buat teman-teman yang sudah terinfeksi HIV. Akhirnya dibentuklah satu kelompok dukungan sebaya Kang. Oh jadi istilah dukungan sebaya itu bermula dari aktivitas dilakukan di Rumah Cemara? Iya betul Kang. Istilah dukungan sebaya itu? Iya, kita melakukannya itu. Kelompok dukungan sebaya waktu itu kita bikin namanya Bandung Plus Support Kang. Itu memang awalnya itu adalah klien-klien rehabilitasi Rumah Cemara yang tergabung. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata banyak teman-temannya juga yang mengetahui status HIV-nya dan tertarik untuk bergabung ke kelompok dukungannya Kang. Nah pada saat itu belum ada dukungan dana dari manapun Kang. Jadi betul-betul swadaya itu Kang? Betul-betul swadaya. Lalu kalau yang rehabilitasinya itu kita minta ada iuran atau pungutan dari keluarganya ya. Tapi memang pada saat itu kondisinya tidak semua keluarga juga mampu untuk membayar. Dan faktanya seperti itu ya Kang? Faktanya memang seperti itu Kang. Jadi memang kita betul-betul tidak ada pendanaan. Setelah kelompok dukungan sebaya untuk HIV ini berkembang terus, lama-lama mulai adalah 1 atau 2 donor yang melirik ke kegiatan kami Kang. Nah, dalam perkembangannya kami kan fokus pada saat itu ke teman-teman pengguna nafsa. Dan trennya pada saat itu adalah pengguna nafsa suntik masih tinggi. Lalu kami berpikiran lah bagaimana kami melakukan intervensi supaya teman-teman pengguna nafsa suntik yang lain yang belum terinfeksi HIV tidak terinfeksi HIV dulu lah. Kalaupun mereka belum memakai narkoba ya itu lebih baik. Tapi kalau mereka memakai narkoba, paling tidak memakai narkoba suntik. Kalau mereka memakai narkoba suntik, paling tidak mereka tidak terinfeksi penyakit-penyakit lain seperti HIV, hepatitis dan lain-lain. Gitu. Itu sosialisasinya. Iya betul gitu kan. Nah sekarang Kang Radit kalau misalkan bicara tentang program yang awalnya dari sebuah komitmen gitu ya, tanpa ada dukungan support gitu kan, apalagi tidak adanya donasi gitu kan, tapi dengan swadaya bisa melakukan berbagai aktivitas, terus akhirnya jadi berkembang gitu. Itu pada saat para lembaga donor melirik Rumah Cemara itu awalnya gimana? Nggak mungkin dong kalau misalkan nggak ada nggak ada publish, nggak ada nggak strategi apa yang di awal itu? Apakah memang karena pergerakan ini murni dilakukan oleh untuk teman-teman sendiri, lalu ada orang yang peduli, atau memang dipublish gitu? Gimana tuh Kang Radit? Agak susah nih Kang jawabnya nih Kang. Kita nggak pernah punya satu strategi yang seperti Kang yang disebutkan ya, publish atau apa gitu ya. Mungkin nyegik kali Kang ya. Atau keberuntungan. Karena memang pada saat itu kita sama sekali tidak memikirkan bagaimana cari dana dari pihak luar untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan kami. Pada saat itu seperti itu Kang. Luar biasa, ini menarik nih. Jadi kami hanya betul-betul melakukan kegiatan tersebut karena teman-teman yang datang ke tempat kami itu ya semuanya itu adalah teman-teman main kami kan gitu. Jadi kayak tempat bermain lah dulu tempat ngumpul, tempat main gitu. Kang Radit mulai aktif di situ sejak tahun berapa tuh? 2004 kan. Oh berarti pada saat berganti nama dari Agung Pekerti menjadi Rumah Cemara. Tapi saya jadi punya keyakinan begini loh ya Kang Radit ya.
Saya selalu bilang gitu kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya gitu kan, jangan terlalu banyak pertimbangan ya sahabat-sahabat semua ya, kalau ingin melakukan kebajikan dan kebaikan buat banyak orang. Karena semakin banyak pertimbangan kita ingin melakukan kebaikan buat banyak orang, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa pun akan banyak pertimbangan dalam mengijabah setiap doa dan pinta kita. Sepakat ya Kang ya? Mungkin boleh jadi kan, kalau tadi Kang Radit bilang nggak ada publikasi, nggak ada apa, hanya didasarkan oleh teman bermain, teman yang senasib sepenanggungan, terus ujung-ujung aja pertolongan itu datang dengan sendirinya, karena mungkin boleh jadi komitmen untuk membantu orang mungkin kan. Nah, itu yang saya juga sampai sekarang amazing gitu ya. Betul kan, betul. Karena memang tidak ada ya dari awal gitu kita mempromosikan, mempublikasi gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ke pihak manapun gitu ya kan, kita hanya menjalankan yang memang menjadi rutinitas kita aja gitu kan. Sampai akhirnya ada satu lembaga donor waktu itu datang ingin mendukung kegiatan ke kelompok dukungan kita kan. Itu pada awalnya itu. Dari mana itu Kang? Itu kebetulan dari FHI, itu dari USAID kan, dari Amerika. Oh, malah jadi lembaga donor luar, betul, yang care duluan. Iya, betul. Oh, dari mana mereka tahu itu Kang? Apakah dulu kan belum zamannya sosial media kan? Memang. Dari mana tuh mereka tahu Kang? Nah itu yang saya juga bingung. Kalau saya dari mana benar, saya juga bingung karena Masya Allah bisa begitu. Karena beberapa keren nih. Ini cerita ini di awal, inspiratif nih. Beberapa donor di awal kita tidak mengundang atau tidak apa ya istilahnya mempublikasikan apapun gitu. Kalau kesini ya kita membuat satu proposal. Udah ada strategi pemasaran, marketing dan lain-lain gitu. Tapi pada awal-awal tidak kan memang. Jadi dibilang keberuntungan iya juga kali ya Kang ya. Dibilang memang pada saat itu trennya HIV sedang tinggi dan trennya itu masih banyak donor yang punya uang untuk melakukan intervensi program mungkin gitu loh, atau memang it's all about lucky gitu. Ya, tapi kalau saya justru ngelihatnya gini kan Radit ya. Mungkin karena komitmen yang dibangun oleh kawan-kawan gitu ya, tanpa berpikir dapat apa dari aktivitas yang dilakukan gitu kan, tapi justru berbuat apa untuk menjadi bagian terpenting dari komitmen untuk menebar manfaat kebajikan kebaikan buat banyak orang gitu ya, sehingga akhirnya Allah tuh maha baik gitu ya, dikasih aja jalannya untuk bisa melanjutkan program-program yang sangat strategis menurut pandangan saya. Mungkin boleh jadi sejak tahun 2004 concern pemerintah pun dari pusat, regional, pemerintah kabupaten kota mulai meningkat kan pada masa itu. Iya betul kan. Sebelum-sebelumnya mungkin tidak dirasakan sebelumnya ada. Belum terlalu, tapi setelah itu memang mulai terlihat gitu. Ya. Sekarang program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas ini sendiri seperti apa sih Kang? Kalau sekarang kita sudah cukup masif dan cukup luas ya cakupannya Kang ya. Kalau dulu kan kita memang masih seputaran Kota Bandung saja. Lalu masih awal-awal itu kita masih seputaran teman-teman yang kita kenal gitu, kita ajak gabung. Ayo dong kita ada program nih, kita ada kegiatan ini. Sekarang kita sudah meluaskan cakupan kita sehingga kita sudah masuk ke beberapa kota kabupaten provinsi sesuai dengan Renstra Rumah Cemara 2016 sampai 2021 Kang. Udah punya rencana strategis kan? Wih, ini nih catatan nih buat teman-teman para penggiat kemasyarakatan ya, lembaga swadaya masyarakat terutama yang concern di bidang penanggulangan HIV gitu kan. Bayangin Rumah Cemara udah punya rencana strategis. Jadi kalau udah punya rencana strategis berarti nggak main-main nih. Komitmen untuk bisa menebar manfaat yang lebih besar itu disusun dengan pendekatan strategik gitu kan. Luar biasa loh kan? Iya. Berarti kalau gitu si Renstra-nya sudah ngacu kepada RPJMD-nya pemerintah kota. Sudah pada saat pembentukan itu kita mengacu salah satunya ke RPJMD, RPJMN, lalu beberapa referensi ya Kang ya. Wih, keren dong. Ini referensi. satu hal yang luar biasa loh. Ini saya apresiasi betul ya. Jadi berarti kesimpulannya bahwa teman-teman aktivis yang tergabung di Rumah Cemara itu saya meyakini betul dengan latar belakang pendidikan gitu kan, berarti sudah betul-betul memiliki kapasitas untuk menyusun sebuah strategi program dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan secara struktural dari pusat daerah. Berarti kesimpulannya berbagai program pemberdayaan Rumah Cemara itu nggak jauh dari apa yang dicanangkan oleh pemerintah gitu kan? Iya. Keren. Pada dasarnya seperti itu Kang. Cuma kalau ngomong latar belakang pendidikan ya sebetulnya jauh Kang. Kita makan ya saya sendiri aja cuma lulusan SMA kan. Iya, tapi kan kalau misalkan kita udah belajar aja, pengen belajar gitu loh intinya mah. Kan Radit justru gini ya. Banyak orang loh yang punya pendidikan tinggi tapi juga belum tentu bisa share.
belum tentu bisa care gitu kan. Jadi hari ini kita sepakat ya Kang, jangan lihat lagi dari orang itu, menghargai orang itu dengan pangkat jabatan atau titel pendidikan yang dia miliki. Karena hari ini kita sudah saatnya menghargai komitmen orang, menghargai sesuatu yang keren itu didasarkan oleh ya kontribusi dia untuk banyak orang. Kalau misalkan dia punya pangkat jabatan tinggi nggak bisa memberikan kontribusi apa-apa buat banyak orang, kayaknya nggak keren deh Kang. Makanya saya appreciate loh sama teman-teman Rumah Cemara gitu. Karena saya di Komisi Penanggulangan AIDS Kang ya, saya berkunjung ke beberapa lembaga swadaya masyarakat. Ada teman-teman di grafik, teman-teman di puzzle, teman-teman di female. Sebentar lagi juga saya akan berkunjung ke teman-teman di Serikandi di Pasundan gitu. Itu kan semuanya berawal dari sebuah diskusi kecil yang menjadi sebuah komitmen besar untuk melakukan pemberdayaan yang luar biasa masif gitu. Nah ini Kang, satu lagi, kalau misalkan berbicara stigma dan diskriminasi, kan kita sepakat ya, kita sedang mensosialisasikan 3-0 itu kan, zero kematian, zero penyebaran HIV, dan yang paling terpenting zero stigma dan diskriminasi. Kalau Kang Radit sendiri memandang hari ini nih, dengan effort yang sudah dilakukan luar biasa oleh Rumah Cemara, ada nggak sekarang perubahan yang signifikan terhadap stigma diskriminasi dari masyarakat gitu? Nah, kalau ngomong stigma panjang nih, karena slogan yang diusung oleh Rumah Cemara dan kebetulan jadi visi Rumah Cemara itu adalah Indonesia tanpa stigma bagi orang dengan HIV/AIDS dan konsumen narkoba suntik dalam mengakses layanan HIV dan nafsa yang berkualitas. Itu visinya kita kan. Wih, keren. Jadi memang kalau kita bicara stigma itu sangat luas kan. Ada yang namanya stigma dari masyarakat atau dari luar ke diri kita, ada yang disebut juga self stigma Kang. Nah, yang paling berat itu self stigma. Yang paling berat itu self stigma Kang. Itu yang paling jadi perhatian kita sekarang. Karena apa? Kalau kita melihat stigma dari masyarakat ke teman-teman orang dengan HIV atau pengguna narkotika, itu memang masih dibilang ada lah Kang ya. Kayaknya misalnya melihat satu orang nih tatoan tatoan jalan rada sempoyongan, itu orang pasti udah menstigma, ini pasti jelma terbenar ya, tukang mabok lah apalah gitu. Nah, itu kan salah satu stigma ya Kang ya. Tapi kalau dari lihat sisi dari layanan kesehatan memang sudah sangat membaik Kang, walaupun masih ada 1-2 perlakuan yang diskriminatif ya Kang. Nah, tapi kalau kita bicara self stigma ini yang rada berat Kang. Ini yang harus kita bangun. Artinya apa? Teman-teman komunitas ini memang sudah lama mengalami stigma dari masyarakat, sehingga secara tidak langsung terbangunlah mental self stigma terhadap dirinya. Aduh, udah saya mah orang HIV, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa nikah, nggak bisa punya anak gitu loh. Saya nggak akan diterima di mana-mana. Itu self stigma yang sering muncul gitu kan, sehingga pada akhirnya menghambat perkembangan orang tersebut kan untuk melakukan apapun, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal kreativitas dan lain-lain. Itu yang menjadi masalah terbesar saat ini. Kadang-kadang begini Kang, ini aja misalnya kita datang ke satu tempat ya, kita sudah mempunyai satu stigma terhadap diri sendiri bahwa kita ini tidak diterima oleh masyarakat. Datang ke satu tempat, ketika orang-orang, ya namanya juga orang-orang melihat kita orang baru, ya pasti kan matanya agak bertanya-tanya siapa gini-gini. Nah itu sudah muncul pertanyaan sendiri. Aduh, ini orang-orang pada menstigma saya nih gini-gini gitu. Nah itu yang jadi PR kita sekarang ini Kang. Gimana caranya mengikis self stigma yang masih dimiliki oleh teman-teman dari komunitas. Tapi menarik yang Kang Radit tadi sampaikan ya, bahwa pada saat kita bicara tentang stigma, kita bicara tentang diskriminasi, Kang Radit tadi mendeklar bahwa sebetulnya kalau dari masyarakat sendiri stigmanya malah nggak terlampau kenceng ya. Sekarang masyarakat sudah bisa adaptif terhadap kondisi teman-teman yang terinfeksi gitu ya. Tapi berbeda halnya justru yang menjadi persoalan paling mendasar sekarang stigma personal, stigma diri gitu kan, yang selalu nggak percaya diri gitu ya. Mungkin kalau tadi yang Kang Radit sampaikan dukungan sebaya itu tugasnya itu mungkin salah satunya ya, membangun kepercayaan diri teman-teman, bahwa kalau misalkan hari ini mereka beranggapan bahwa mereka nggak punya harapan, dengan dukungan sebaya kita tuntut mereka untuk memiliki optimisme bahwa mereka masih punya cita-cita yang besar. Gitu mungkin. Ya betul. Wih, betul keren dong, keren. Tujuan awal dari kelompok dukungan sebaya ini diadakan adalah untuk berbagi, untuk memperkuat
para teman-teman anggota yang ada di dalamnya supaya mempunyai satu semangat kembali gitu kan. Tapi yang paling menarik lagi tadi Kang Radit bilang bahwa ternyata dalam layanan kesehatan bahwa stigma itu alhamdulillah sekarang sudah hampir nyaris tidak ada gitu kan. Makanya saya mau ngasih ucapan terima kasih, apresiasi kepada seluruh saudara-saudara kami semua yang bergerak di tenaga dengan layanan kesehatan terutama di Kota Bandung yang sudah mampu memberikan pelayanan maksimal untuk membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi Ya. gitu ya. Kalau saya ingin membandingkan dari tahun 2004 pertama saya masuk ke dalam isu HIV ini, memang komparasinya dengan sekarang itu jauh sekali berbeda kan. Jauh Kalau sekali. dulu memang stigma dan diskriminasi itu sangat tinggi. Dan paling tinggi itu paling banyak memang dari tenaga kesehatan pada saat itu kan. Pada saat itu. Betul, pada saat Oh, itu iya, iya. sampai memang ada banyak kejadian lah, bukan beberapa lagi. Banyak kejadian yang saya lihat, saya amati, saya alami gitu ya terkait dengan stigma. Tapi kalau dibandingkan dengan situasi yang sekarang itu sudah jauh berbeda kan. Iya. Sudah Mungkin Kang Radit mau ngucapin terima kasih sama saudara-saudara kita pelayan kesehatan yang ada di garis terdepan di pusat kesehatan masyarakat, di rumah sakit, sebagai seorang aktivis gitu. Boleh? Silakan menyampaikan ucapan terima kasih buat sahabat-sahabat para dokter, para perawat begitu. Iya, terutama untuk teman-teman penyedia layanan kesehatan. Sejujurnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangsinya selama ini, sehingga teman-teman orang dengan HIV, teman-teman pengguna nafsa suntik dan komunitas lainnya bisa mengakses layanan yang ada di layanan kesehatan yang berkualitas gitu. Dan semoga kedepannya layanan ini bisa lebih ditingkatkan kualitasnya. Terima kasih sekali lagi untuk para tenaga kesehatan. Wih, luar biasa tuh buat Teh Rita, Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh reng-rengan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Ini apresiasi datang langsung dari Kang Radit selaku aktivis kemanusiaan yang ada di Kota Bandung. Kang, harapan, cita-cita yang belum tercapai selama Kang Radit menggeluti kegiatan kemanusiaan ini, terutama dalam mengawal Rumah Cemara ini, apa sih harapan, cita-cita yang belum kesampaian dan pengen apa lagi sih? Harapan, dulu saya teh pengen jadi pembalap Kang. Oh gitu ya. Pembalap mobil asa keren gitu ya Iya, dulu iya. teh. Tapi ya sih ya sudahlah, banyak yang dilalui dalam perjalanan hidup saya. Lalu kalau cita-cita sih sebetulnya saya tuh pengen banget punya institusi pendidikan Kang. Betul, itu cita-cita pribadi ya kan. Iya, iya, Cita-cita iya. pribadi saya pengen punya institusi pendidikan ya, misalnya kayak taman kanak-kanak gitu kan, resep kan. Oh gitu ya. Kanak-kanak main gitu. Itu cita-cita saya memang Kang. Oh gitu ya. Enggak, kalau untuk Kang Radit sendiri sebagai seorang aktivis kemanusiaan yang sekarang ini mengawal program kegiatan di Rumah Cemara, apa harapan, cita-cita Rumah Cemara ke depan? Kontribusi apa lagi yang mau disumbangsikan oleh Rumah Cemara gitu? Kalau kita sih tidak akan lari dari visi dan misi Rumah Cemara kan. Artinya kita memimpikan Indonesia tanpa stigma kepada teman-teman orang dengan HIV dan konsumen narkotika untuk mendapatkan layanan HIV dan nafsa yang berkualitas. Itu yang pertama kan ya. Lalu kalau saya sih juga memimpikan Rumah Cemara memimpikan komunitas yang lebih apa ya? Yaitu lebih bisa memimpin dalam penanggulangan HIV/AIDS ini. Artinya apa? Komunitas ini menjadi mitra yang sejajar dengan kapasitasnya ya Kang ya. Artinya bukan hanya sekedar mitra tetapi tidak ditingkatkan kapasitasnya, tapi kapasitasnya juga ditingkatkan, dia punya satu tujuan dalam hidupnya, sehingga bisa berjalan seiringan dengan pemerintah. Karena permasalahan HIV/AIDS ini tidak bisa diselesaikan oleh komunitas sendiri gitu kan. Sepakat banget Kang Radit. Jadi memang buat sahabat-sahabat KPA, saya sudah jalan-jalan keliling ke beberapa komunitas begitu ya. Saya merasa terharu dan memiliki kebanggaan tersendiri begitu ya, karena ternyata begitu dulu saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pendampingan sebaya dari beberapa komunitas yang ada di Kota Bandung itu, mereka seakan-akan tidak punya harapan, mereka seakan-akan tidak punya cita-cita. Tapi hari ini mereka bangkit dengan harapan dan cita-cita yang luar biasa besar begitu, dan ini merupakan
merupakan tugas kita bersama. Kalau tadi Kang Radit katakan bahwa komunitas itu nggak cukup gitu ya, kalau nggak ada keterlibatan dari pemerintah, begitu pula hanya pemerintah. Pemerintah pun nggak bisa dan nggak cukup kalau tanpa bantuan komunitas. Oleh karena itu, pendekatan kolaborasi itu menjadi satu hal yang nggak bisa dipungkiri. Itu merupakan kekuatan kita membangun kebersamaan untuk menyelesaikan problem penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung. Tapi saya bersyukur pengakuan secara jujur yang karena disampaikan bahwa ternyata keberadaan Rumah Cemara menjadi embrio terbentuknya lembaga swadaya masyarakat yang concern di bidang penanganan HIV, proses pendampingan sebaya, sehingga pada akhirnya sekarang ini stigma diskriminasi sudah mulai turun begitu kan, lalu juga layanan kesehatan juga sudah semakin meningkat dan semakin terus memperbaiki konsep layanannya. Dan alhamdulillah sekarang kemarin saya datang Kang Radit di acaranya Puzzle Award gitu ya, di mana di situ juga Puzzle Award saya terharu pada saat Abe dan Afan gitu kan sebagai salah satu penggiat di puzzle Indonesia itu mengatakan bahwa saya ini sudah banyak dibantu oleh sahabat-sahabat, saya sudah banyak dibantu oleh komunitas-komunitas, saya sudah banyak dibantu oleh lembaga pemerintahan dalam ini pusat-pusat layanan kesehatan. Oleh karena itu saatnya kami sekarang mengucapkan rasa terima kasih kami dengan sebuah award, sebuah penghargaan. Padahal cuma secari kertas tapi direbutin loh itu. Secari kertas penghargaan tapi sampai direbutin sama semua unit layanan gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi, jadi kompetisinya kompetisi yang sehat gitu kan untuk terus meningkatkan gitu. Nah, Kang Radit, kalau nggak salah ada program aplikasi Klik juga ya? Yang sekarang dikembangkan juga ya gitu kan. Itu gimana tuh program aplikasi Klik itu supaya teman-teman nih bisa dapat informasi, sehingga nanti kalau ada yang membutuhkan berbagai informasi terutama informasi layanan mungkin ya Kang ya, itu bisa di aplikasi Klik. Boleh cerita sedikit Kang tentang Klik? Boleh Kang. Jadi aplikasi Klik ini pada dasarnya itu adalah ide inovasi dari kami pada tahun 2018 kalau nggak salah. Oh, 2 tahun yang lalu berarti ya? Sekitar 2 tahun yang lalu kita itu terinspirasi oleh terus terang aja kita terinspirasi oleh beberapa aplikasi mobile yang sudah ada sebelumnya di Indonesia gitu kan. Lalu pada saat itu kebetulan dari Elton John AIDS Foundation dia membuka call for proposal dan kita memasukkanlah ide kita itu ke Elton John AIDS Foundation itu. Kita akhirnya dari banyak nominasi dari beberapa negara kita terpilih kan untuk pioneer grant-nya dari EJAF ini kan. Nah, aplikasi Klik ini sebetulnya pada dasarnya kita melakukan combination prevention yang diusung oleh UNAIDS. Yang pertama adalah biomedical, yang kedua ada behavioral, yang ketiga adalah struktural. Jadi kalau biomedical itu kita berbicara tentang pengobatan, tes HIV sampai pengobatannya, layanan kesehatan aja kami. Kalau kita bicara behavioral, nah itu yang agak lebih luas. Pemberdayaan. Kita bicara pemberdayaan, psychosocial support, ekonomi dan lain sebagainya. Keren. Kalau struktural kita berbicara tentang barrier dalam aturan-aturan, hukum. Dan masuk ke regulasi. Betul kan. Itu jadi 3 itu. Nah, UNS percaya dengan kombinasi prevention 3 ini itu dapat mencapai 3-0 tersebut Kak. Makanya itu yang menjadi ide dasar dalam aplikasi Klik ini. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi teman-teman yang HIV/AIDS atau penggunaan narkotika itu bisa mendownload aplikasi tersebut ya di Google Play Store. Oh, di Google Play Store udah ada kan? Udah ada kan di Google Play Store dan di iOS sudah ada, di App Store sudah ada. Dan aplikasi ini cuma baru ada di 4 kota kan kebetulan. Baru ada di Kota Medan, Kota Pontianak, Kota Bandung, dan Kota Makassar kan. Tapi inisiatornya dari Bandung? Betul, inisiatornya dari kami, dari Rumah Cemara kan. Nah, untuk yang di Bandung ini ya kita bekerjasama dengan KPA Kota Bandung kan. Nah, di dalam aplikasi ini apa sih yang bisa kita dapat gitu ya. Jadi kalau teman-teman orang dengan HIV ini mendownload aplikasi tersebut, dia akan bisa melihat tampilan layanan-layanan yang memberikan layanan kesehatan apa saja, misalnya puskesmas A, B, C gitu, itu muncul Kang. Nah, lalu layanan yang memberikan layanan behavioral apa saja itu muncul Kang, psikolog dan lain sebagainya. Dan struktural juga muncul LBH dan sebagainya. Free of charge itu Kang? Iya Kang, masih free of charge sampai sekarang gitu. Nah,
layanan ini juga menghubungkan klien yang kami sebut klien ya, dengan teman-teman manajer kasus kan. Jadi ada istilah manajer kasus. Betul, manajer kasusnya tetap ada. Jadi kalau memang si klien ini membutuhkan jasa manajer kasus untuk mengakses salah satu layanan, itu bisa dilakukan melalui mobile aplikasi ini kan. Nah, kaitannya dengan akses ke manajer kasus itu free of charge juga? Free of charge. Wih, luar biasa ya. Gitu kan. Nah, atau misalnya klien ini ingin langsung mendaftarkan dirinya secara online ke layanan yang ada. Contoh misalnya ke salah satu puskesmas yang sudah bekerja sama di Kota Bandung tuh Puskesmas Garuda. Garuda, iya betul ya. Dengan Garuda. Nah, di situ teman-teman di puskesmas juga sudah memiliki aplikasi kliknya ini juga kan. Jadi begitu ada yang daftar, muncul notifikasi di puskesmas tersebut bahwa orang tersebut ingin melakukan tes HIV misalnya. Ya. Identity personal dari si klien terjaga kan? Terjaga, itu terjaga. Karena kami juga kan di ada koridor hukumnya kan ya. Berarti di situ di aplikasi Klik juga ada program konseling gitu. Ada ya. Ada. Tuh buat teman-teman sahabat-sahabat KPA Kota Bandung ini luar biasa nih. Rumah Cemara menginisiasi begitu kan. 2 tahun yang lalu ya Kang ya? Iya. 2 tahun yang lalu Rumah Cemara menginisiasi sebuah aplikasi Klik namanya. Apa kepanjangannya tuh Kang Klik? Kliknya nggak ada, saya juga dapat lagi ngelamun siang-siang apa ya. Udah dikejar donor kan. Jadi Klik teh KLIK komunitas Tenanawan ya. Nantinya kita sama-sama karang ya. Kang Hendra aja Klik teh apa ya? Itu bagus loh. Maksudnya sekali klik semua informasi tentang penanggulangan HIV itu muncul, ada. Wah, luar biasa. Termasuk juga akses layanan kesehatannya Kang ya? Iya. Oke. Ini free of charge ya Kang? Free of charge, cuma memang masih terbatas layanannya, belum semua kan. Oke. Layanan kesehatannya. Kalau terkait dengan itu tadi Kang, pemberdayaannya, kalau dia masuk di aplikasi Klik, itu pemberdayaannya di mana itu? Nah, kita secara reguler menampilkan informasi kan. Informasi yang kita tampilkan itu tentang misalnya ada kesempatan teman-teman untuk ikut dalam satu kegiatan pelatihan, misalnya pelatihan menulis atau pelatihan apapun, kita masukkan ke dalam aplikasi Klik tersebut. Jadi klien yang sudah punya aplikasi tersebut, dia bisa lihat nih, lagi ada kegiatan ini nih, atau mungkin ada informasi terbaru ya, itu dia bisa lihat di situ langsung. Pertanyaan paling mendasar, kalau misalkan sudah masuk ke aplikasi Klik, dapat akses kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan, terus nanti muncul pertanyaan gitu kan, Kang Radit kan hanya syukur dilatih, atau terus modal usahanya gimana? Kalau modal usaha di aplikasi Klik bisa ngasih akses nggak itu? Belum ya gitu ya? Kalau aplikasi Kliknya belum kan? Bukan, maksud saya ini kan menarik kan. Maksudnya ke depan aplikasi Klik itu harus bisa memberikan sebuah standar operasional prosedur yang tuntas gitu. Jadi teman-teman itu kalau misalkan udah dapat pelatihan nih, nggak hanya sebatas dia punya keahlian, tapi juga pada saat dia mau mengimplementasikan atau mengaplikasikan keahliannya, ya kalau nggak dikasih bantuan modal gimana mau? Nah makanya. Nah gimana? Bumbung lagi siaran nih Kang ya. Mohon bantuannya ke dinas-dinas terkait. Kalau mungkin ada teman-teman yang butuh ya seperti Kang Medi bilang, modal usaha dan lain sebagainya, bisa bekerja sama dengan kami, dan kami sangat harapkan itu. Oh, Masya Allah gitu kan. Jadi kita sambung-sambungin aja lah kan. Iya betul ya, kolaborasi itu ya. Betul, karena Rumah Cemara juga nggak bisa melakukan semuanya kan. Iya. Kita nggak bisa. Aduh, Masya Allah, ini obrolan kita hari ini luar biasa ya, banyak hal-hal baru yang tadi kita sudah dengar dari Kang Radit sebagai seorang pelaku, karena beliau sendiri sebagai seorang aktivis yang sehari-hari memang kerjaannya gimana caranya untuk berbagi kebermanfaatan buat banyak orang. Satu hal buat warga Bandung, buat sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS, bahwa hari ini ternyata begitu kan, kalau misalkan kita mau bersungguh-sungguh menebar manfaat kebaikan buat banyak orang, nggak ada hal yang susah sepanjang bahwa kita punya komitmen untuk mengawali semua niat baik kita itu dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil dari hari ini. Jangan nunggu besok kalau ingin melakukan kebaikan, karena kalau nunggu besok nunggu kebaikan, keburu orang yang lain yang mikir gitu kan. Kalau orang yang mikir udah nggak original lagi nanti pikiran kita ya. Jadi mudah-mudahan saja obrolan hari ini di podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS dengan Kang Radit selaku aktivis dari Rumah Cemara, dan saya juga tolong sampaikan salam hormat, salam semangat saya, salam motivasi saya buat sahabat-sahabat di Rumah Cemara yang selalu memberikan
memberikan warna begitu kan, karena saya melihat di Rumah Cemara itu rumah pelangi kalau saya pikir ya, rumah pelangi gitu kan, wah macam-macam gitu ya. Dan tahu nggak filosofinya cemara, Kang? Apa Kang? Filosofinya cemara itu, pohon cemara itu Kang, pohon cemara itu coba perhatikan ya, kalau pohon cemara kan pertama kalau misalkan kita duduk di sekitar pohon cemara teduh gitu kan, udah gitu juga daunnya rimbun, batangnya kokoh begitu kan. Jadi kokohnya komitmen para aktivis kemanusiaan yang ada di Rumah Cemara itu tidak akan pernah goyah sekalipun angin puting beliung datang gitu loh. Bayangkan kan, nggak ada modal, nggak ada bantuan donasi, tapi tetap berjalan. Jadi aya duit lempang gitu. Betul. Luar biasa ya. Tolong buat sahabat-sahabat Komisi Perlindungan AIDS, hal-hal yang baik sangatlah baik untuk ditiru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu di podcast yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Radit. Tuhan pisan, salam buat teman-teman di Rumah Cemara.